Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Latifah. Walaupun masih dalam kegiatan belajar mengajar, kita adalah masih tetap dengan daring ya, atau online dalam jaringan ya. Semoga kita berdoa bersama-sama, semoga kita bisa segera bertemu secara langsung, dapat belajar bersama di sekolah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan belajar matematika ya, belajar berhitung. Hari ini materinya adalah tentang bentuk-bentuk pecahan. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan, kali ini kita akan mempelajari bentuk-bentuk pecahan dan bagaimana cara mengubah ke dalam bentuk pecahan yang lain ya. Nah, di sini sudah Bu Latifah sebutkan, sudah Bu Latifah tuliskan bahwa bentuk pecahan itu ada 4 ya anak-anak. Bentuk pecahan ada 4. Yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa itu ya pecahan yang seperti kalian kerjakan kemarin ya. Pecahan yang pembilangnya lebih sedikit daripada penyebutnya. Contoh 2/3, kemudian 1/5 ya. Pembilangnya lebih sedikit atau lebih kecil dari penyebutnya. Nah, terus kalau ada pecahan yang pembilangnya lebih banyak bagaimana Bu? Ya, yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran itu adalah campuran antara bilangan bulat dengan pecahan biasa. Contohnya 2/1/3 ya. 2/1/3 itu adalah campuran antara duanya itu adalah bilangan bulat, sedangkan 1/3 adalah pecahan biasa. Biasanya pecahan campuran itu kalau ditulis dalam bentuk pecahan biasa, pembilangnya lebih banyak dari penyebutnya. Contoh 7/3. Nah, pembilangnya lebih banyak atau lebih besar. 7 kan lebih besar dari 3. Kalau seperti ini berarti nanti akan jadi pecahan campuran ya. 7 dibagi 3 dapat berapa anak-anak? 7 dibagi 3 dapat 2. Nah, tapi 2 kali 3 6 itu Bu. 2 kali 3 6, padahal ini 7. 7 dikurangi 6 berarti sisanya berapa? 1. Satunya jadi pecahan biasa. Nah, ini namanya pecahan campuran ya. Campuran antara bilangan bulat dan pecahan biasa. Kemudian yang ketiga adalah pecahan desimal. Pecahan desimal itu adalah pecahan per 10, per 100, per 1000, per 100, per 10, per 100, per 1000 yang dinyatakan dalam bentuk atau dengan tanda koma. Contoh 0,5, 1,3, kemudian berapa? 0,02, seperti ini ya. Nanti kita akan belajar bagaimana mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa ya. Kalau dijadikan pecahan biasa, desimal itu menjadi per 10, per 100, per 1000 dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah persen. Persen itu adalah bentuk lain dari per 100. Kalau tadi bilangan pecahan desimal itu per 10, per 100, per 1000, kalau persen itu per 100 saja.
tapi ditulis dalam bentuk lain, tidak per 100 ya. Contoh 50%. Nah, 50% bentuknya seperti ini ya. Nah, 50%. Ini kalau dinyatakan dalam pecahan biasa adalah 50 per 100. Persennya itu adalah bentuk lain dari per 100 ya anak-anak. Ya, jadi dari sini kalian sudah mengenal bentuk-bentuk pecahan. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan-pecahan yang lain ya. Berarti hapus dulu ya. Nah, sekarang kita belajar dulu tentang pecahan biasa menjadi desimal ya. Pecahan biasa menjadi desimal. Contoh 1/5. 1/5 ini adalah pecahan biasa. Kalian disuruh menjadikan pecahan desimal. Ingat tadi pecahan desimal adalah pecahan yang berpenyebut 10, mulai dari 10 ya. 10, 100, 1000 dan seterusnya. Ya. Nah, padahal ini adalah penyebutnya 5, maka harus kita jadikan menjadi per 10 boleh, menjadi per 100 boleh. Tapi kita jadikan ke yang lebih dekat dulu. 5 lebih dekat ke 10 apa 100? Ya, 5 itu lebih dekat ke 10. Ya. Kalian masih ingat bagaimana cara mencari pecahan yang senilai ya? Kalau penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga harus dikali 2. Begitu juga ini. Ketika kita mau menjadikan per 10, 5 kok bisa jadi 10? Dikalikan berapa ya? Dikalikan berapa? Ya, dikali 2. 5 kali 2 adalah 10. Kalau penyebut atau yang bawah dikali 2, maka pembilangnya atau yang atas juga harus dikali dengan 2. 1 kali 2 berapa? 2. Maka 1/5 adalah sama dengan 2/10. Terus bagaimana Bu menjadikan bentuk desimalnya? 2/10. Tadi Bu Latifah sudah bilang kalau pecahan desimal itu adalah bentuk pecahan yang menggunakan tanda koma ya. 2 kita tulis dulu. Pembilangnya kita tulis dulu. Pembilangnya kita tulis dulu. Nah, kalau pecahan desimal itu per 10, maka di sebelah kirinya tanda koma, di sebelah kanannya tanda koma itu hanya ada 1 angka. Kalau per 100, maka di sebelah kanannya ada 2 angka. Karena ini per 10, maka di sebelah kanan hanya ada 1 angka. Berarti setelah sebelumnya 2 ini harus diberi koma. Nah, di sebelah kirinya koma ini berarti sudah nggak ada angka lagi, berarti harus diberi 0 ya. Jadi 2/10 sama dengan 0,2. Kalau penyebutnya 10, maka di belakang koma atau di sebelah kanannya koma harus hanya ada 1 angka. Kalau 2/100,
Kalau 2/100 jadikan desimal jadi bagaimana? Karena ini per 100, maka di sebelah kanannya koma harus ada 2 angka. Ya, di sebelah kanannya koma harus ada 2 angka. Kita tulis dulu karena pembilangnya hanya ada 2. Nah ini gimana Bu? Padahal harus ada 2 angka di belakangnya koma atau di sebelah kanannya koma. Karena sudah tidak ada angka lagi ya, kita kasih 0. Nah, sudah 2 angka toh, baru kita kasih koma. Baru 0. Di sebelah kirinya koma, ini pasti hanya ada 1 angka ya, hanya ada 1 angka ya. Kalau di sebelah kanannya koma, ini kita lihat dari penyebutnya terlebih dahulu. Kalau per 10 berarti hanya ada 1 angka di belakangnya koma. Kalau per 100 ada 2 angka di belakang koma. Kalau per 1000 Bu, kalau per 1000 kan nolnya 3, berarti ada 3 angka di belakangnya koma ya. Kita tulis dulu pembilangnya 2. Ada 3 angka, berarti kita kasih 0 lagi karena tidak ada angka lain. 0 lagi baru koma. Di sebelah kirinya koma jangan lupa diberi angka ya. 0,002 atau 2/1000 ya. Nah, sekarang kebalikannya ya. Pecahan desimal disuruh menjadikan pecahan biasa. Contoh 0,35. Nah, ini pecahan desimal disuruh menjadikan bentuk pecahan biasa. Bagaimana ya caranya? Seperti tadi, kalian harus ingat bahwa pecahan desimal itu adalah pecahan yang berpenyebut 10 atau 100 atau 1000 dan seterusnya ya. 0,35, ada berapa angka di belakang koma atau di sebelah kanannya koma? Ada 2, 3 dan 5. Berarti kalau dijadikan pecahan biasa penyebutnya jadi berapa? Karena ada 2 angka maka menjadi per 100. Ya, 100 itu kan nolnya 2. Berarti di belakang di belakang koma ada 2 angka ya. Per 100. Terus tinggal nulis ininya aja. Nah, 35/100. Lah nolnya ini Bu, enggak ditulis, enggak ya. Kalau nolnya di sebelah kiri berarti tidak usah ditulis. Selesai. 0,35 sama dengan 35/100 ya. Oke. Contoh lagi. Kalau 1,5 Bu. 1,5 dijadikan pecahan biasa. Ingat, di sini ada berapa angka di belakang koma atau di sebelah kanannya? Ada 1, berarti penyebutnya jadi per 10. 10 kan nolnya 1, berarti di belakang koma atau di sebelah kanannya koma hanya ada 1 angka. Terus pembilangnya berapa? Ya ini ditulis 15. Nah, kalau sudah jadi pecahan biasa sudah enggak ada komanya ya. Sudah enggak ada komanya. Jadi 15/10 itu kalau dijadikan pecahan desimal itu adalah 1,5. Satunya ditulis karena bukan angka 0. Kalau ini tadi kan tidak ditulis karena dia angka 0 ya. Sekarang pecahan yang bentuknya persen ya. Persen tadi adalah bentuk lain dari bilangan yang berpenyebut 100 ya. Persen. Misalnya anak-anak kelas 4A yang masuk adalah 50%.
50%. Kalau mau dijadikan ke pecahan biasa bagaimana? Persen tadi diubah dulu menjadi per 100. Nah, ini tinggal menuliskan saja. Ini namanya sudah pecahan biasa. Kan tetapi biasanya kalian disuruh mencari pecahan yang paling sederhana. Kalau bilangannya besar seperti ini, biasanya kalian disuruh mencari pecahan yang paling sederhana ya. Tinggal membagi saja 50 bisa dibagi 50? Bisa ya. 100 bisa dibagi 50? Bisa. Tinggal dibagi 50. Atas atau pembilang dibagi 50, bawah dibagi 50. 50 dibagi 50 berapa? 1. Kemudian 100 dibagi 50 2. Jadi 50% itu sama dengan 1/2 atau setengah ya. Bisa dipahami ya anak-anak? Kalau 23%, tinggal menuliskan saja persen diganti menjadi per 100. Kemudian 23 menjadi pembilang. 23/100. Kemudian sebaliknya, pecahan biasa disuruh menjadikan per persen. Contoh 1/4. Ya, 1/4 dijadikan ke bentuk per persen. Ingat kalau persen itu tadi penyebutnya jadi berapa? Per 100 ya. Per 100. Kita tulis dulu. Kalau persen berarti bentuknya harus penyebutnya 100. 4 kok bisa jadi 100 harus dikali berapa? Ingat cara mencari pecahan senilai kemarin ya. 4 bisa jadi 100 harus dikali berapa? Ya harus dikali 25. Kalau penyebutnya dikali 25, maka pembilangnya juga harus dikali 25. 1 kali 25 berapa? 25. Jadi 1/4 itu sama dengan 25/100 ya. Tinggal menulis aja 100-nya diganti dalam bentuk per persen. Berarti 25/100 sama dengan 25% ya. Seperti ini ya. Jadi kalian harus rajin mengalihkan ya, harus mulai hari ini harus dihafalkan perkaliannya ya. Harus dimatangkan supaya nanti ketika mengerjakan pecahan seperti ini kalian sudah lancar ya. Lagi contohnya berapa ya? 3/25 ya, dijadikan 3/20 saja karena di atas sudah pakai 25 ya. 3/20 jadikan ke bentuk persen. Persen adalah per 100. 20 kok bisa jadi 100 dikali berapa? Dikali 5 ya. Berarti kalau bawah penyebut dikali 5, atas juga dikali 5 ya. 3 kali 5 berapa? 15. Maka 3/20 sama dengan 15/100. Tinggal mengganti per 100-nya ini diganti menjadi persen. Jadi sama dengan 15% ya. Untuk hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Untuk berikutnya nanti mungkin pecahan campuran dan pembulatannya ya. Dari keterangan ini kalau ada yang belum paham bisa Japri ke Bu Latifah tanya ya untuk mengerjakan soal yang sudah diambil kemarin ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.